dalam syariat, ini dalam syariat yang sesat sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Syihab al-Khafaji dalam kitab Nasimur Riyad, yaitu ahlu sunnah wal jamaah itu tidak masuk di situ adalah ikhtilaf dalam bidang hukum fikih. Man khalafa ahlul haq, tetapi yang dimaksud adalah madmum itu yang buruk, man khalafa ahlul haq, yang berbeda pendapat dengan para ahlul haq. Ya. Ahlul haq di sini yang dimaksud adalah ulama atau golongan atau faham atau madhab yang dikembangkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Fi usulit tauhid, yaitu orang atau ahlul haq, orang yang memiliki memegang kebenaran di dalam hal-hal yang berkaitan dengan usulut tauhid, pokok-pokok ilmu, pokok-pokok tauhid. Wa fi taqdiril khairi wa syarr, yaitu kemudian di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan qadar baik dan buruk, takdir baik dan buruk. Memang kita tahu bahwa pecahnya golongan umat Islam itu dimulai dari perdebatan masalah-masalah yang berkaitan dengan takdir baik dan buruk dalam masalah qadar, ya. Dan ini mulai terjadi pada masa Bani Umayyah. Itu mulai diperdebatkan persoalan yang berkaitan dengan qada dan qadar. Masalah dari perdebatan masalah inilah yang kemudian menimbulkan ikhtilaf, yang bukan cuma ikhtilaf di dalam pendapat, tetapi juga ikhtilaf di dalam menjadi golongan-golongan, menjadi firqah-firqah yang berkembang di tengah masyarakat, di tengah umat pada waktu itu, yang sudah berkaitan dengan akidah, sudah merembes pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidatul Islam. Wa fi syurutin nubuwati war risalah, tentang perdebatan tentang syarat-syarat menjadi syarat-syarat kenabian dan kerasulan. Nah, jadi di samping persoalan yang berkaitan dengan takdir baik dan buruk, yang menjadi hal diperdebatkan juga itu adalah persoalan syarat-syarat kenabian dan kerasulan. Ini persoalan juga yang menjadi pokok diperdebatkan oleh kalangan ulama pada masa itu, dan masalah itu juga yang menimbulkan pecahnya golongan di dalam cabang-cabang akidah seperti yang kita kenal sekarang ini. Wa fi muwalati sahabati, dan bagaimana mencintai para sahabat, wa majra hadhil abwab, dan segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang disebutkan tadi. Li'annal mukhtalifina fiha, karena sesungguhnya orang-orang yang berdebat, yang berselisih di dalamnya, qad kaffara ba'dhum ba'da, itu telah saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Ya, jadi kafir mengkafirkan ini sudah terjadi sejak zaman itu, dan sampai sekarang ternyata belum selesai juga soal kafir mengkafir, karena sekarang masih banyak kelompok-kelompok Islam yang membawa masih mewarisi cara-cara seperti ini. Bi khilafin naw'il awwal, fa innahum ikhtalafu fihi min ghairi takfirin wala tafsikin lil mukhalafi fihi.
Mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih tanpa mengkafirkan yang lain. Min ghairi takfirin wala tafsin, dan tidak memfasik-fasikan lil mukhalifi fihi, bagi orang yang berbeda pendapat dengannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau persoalan fikih, ikhtilaf di dalam fikih, para ulama ini tidak saling mengkafir-kafirkan. Sedangkan kalau mereka berikhtilaf di dalam bidang akidah, itu pasti akan masuk pada wilayah akidah. Artinya mereka ini akan saling mengkafirkan. Siapa yang kafir dan siapa yang masih mukmin. Jadi potensi untuk mengkafir-kafirkan itu sangat-sangat besar apabila umat memperdebatkan persoalan yang berkaitan dengan takdir, kemudian tentang kenabian dan sebagainya. Makanya Nabi pada waktu itu melarang untuk memperdebatkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan takdir, qadar dan qadar ini. Jadi Nabi sudah tahu bahwa kalau umatku ini akan memperdebatkan persoalan yang berkaitan dengan takdir baik dan buruk, maka itu akan bisa menyebabkan sesama umat Islam akan saling mengkafir-kafirkan. Sehingga itu Nabi melarang pada masa beliau masih hidup. Nah, persoalan itu muncul kembali ketika Nabi itu wafat, terutama mulai terjadi pada masa Ali, yang seterusnya yang menjadi puncak perdebatan masalah takdir itu terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah. Wa qad hadatsa fi akhir ayyami sahabati khilafal qadariyah. Nah, dalam bagian ini dijelaskan bahwa masalah perdebatan di dalam bidang akidah yang puncaknya saling mengkafir-kafirkan itu mulai terjadi pada akhir masa sahabat. Akhir masa sahabat. Jadi kalau menghitung akhir masa sahabat itu adalah terutama mulai dihitung itu sejak berdirinya dinasti Muawiyah. Karena pada masa dinasti Muawiyah itu jarak antara sahabat, antara tabi'in ya dan sahabat ya, itu dekat ya. Maksudnya pada masa itu sudah masuk pada masa tabi'in. Sudah masuk pada masa tabi'in, yaitu pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Khilafal qadariyah ya. Qad hadasa fi akhir ayyami sahabati khilafal qadariyah. Pada masa akhir era sahabat itu terjadi perselisihan. Khilafal qadariyah yaitu perselisihan di dalam yang pertama muncul itu adalah masalah-masalah takdir ya, yaitu aliran qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani wa atba'ihi dan pengikut-pengikutnya. Jadi dalam risalah ini disebutkan bahwa aliran yang pertama memperdebatkan persoalan qada dan qadar itu adalah aliran qadariyah. Memang sebelum aliran qadariyah ini sudah ada satu aliran yang namanya aliran Jabariyah, atau biasa juga disebut di dalam sejarah Islam itu dengan aliran Jahamiyah. Karena aliran qadariyah itu, aliran Jabariyah itu didirikan oleh seseorang yang bernama Jaham bin Safwan, sehingga dia bisa disebut juga dengan aliran Jahamiyah. Nah, aliran Jahamiyah ini pada awalnya dia tidak memperdebatkan persoalan yang berkaitan dengan takdir, ya, berkaitan dengan takdir, tapi ini satu aliran yang muncul
untuk melegitimasi kepemimpinan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga ada sebagian yang berpendapat bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan itu dia beraliran Jahamiyah atau beraliran Jabariyah. Karena pada masa kepemimpinan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu masa-masa awal peralihan dari Khalifah Ali, kemudian berpindah tangan ke tangannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Muawiyah ini menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Amawiyah. Nah, pada masa-masa itu kondisi kebatinan umat Islam itu dalam keadaan tidak menentu. Ya. Karena ada golongan-golongan atau ada kelompok-kelompok terutama dari barisan Ali, dari pendukung-pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikalahkan oleh Muawiyah di dalam perang Siffin, itu sakit hati dan menganggap bahwa kepemimpinan dari Muawiyah bin Abu Sufyan itu tidak sah. Nah, ini tentu kondisi seperti ini cukup mengganggu keberadaan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka kemudian kelompok-kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan itu mengembangkan satu faham di dalam Islam. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kepemimpinan, kekhalifahan Muawiyah itu adalah ketentuan dari Tuhan. Sudah menjadi ketentuan yang mutlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan. Bahkan ada para pendukungnya itu menawarkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membuat hadis-hadis palsu ya yang berkaitan dengan usaha untuk bagaimana supaya kekhalifahan Muawiyah itu tidak lagi diganggu. Maka muncullah beberapa teks hadis palsu yang diantaranya kira-kira berbunyi begini. Man nazara wajhal Muawiyata fahuwa ibadah. Barang siapa yang memandang wajahnya Muawiyah, maka itu adalah ibadah. Ini satu hadis palsu yang dibuat oleh pendukung-pendukung Muawiyah. Untuk apa? Untuk melegitimasi kepemimpinan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari paham Jabariyah itu. Paham Jabariyah ini memang sudah ada sejak zaman Muawiyah. Dan dia menjadi satu faham yang tidak bisa dipungkiri, menjadi satu aliran atau firaq di dalam Islam yang betul-betul memberi kontribusi yang besar bagi kelanjutan dinasti Muawiyah pada masa itu. Karena dengan adanya paham seperti itu, banyak umat Islam, terutama dari kalangan pendukung-pendukungnya Muawiyah bin Abu Sufyan dan dinastinya Zaid bin Muawiyah. Kan setelah Muawiyah wafat, itu kepemimpinan dinasti Amawiyah itu beralih ke tangan dari putra Muawiyah yang bernama Zaid bin Muawiyah. Itu berlanjut terus tentang ajaran Jabariyah tadi. Intinya bahwa ada ajaran Jabariyah itu mengatakan apa yang sudah terjadi pada diri Ali bin Abi Thalib itu sudah ketentuan Allah. Begitu juga apa yang terjadi pada diri Muawiyah yang pada saat itu dia menjadi khalifah Islam, ya, itu juga sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, kemudian masalah ini berkembang pada persoalan-persoalan akidah. Ya, di mana muncullah aliran Qadariyah yang disebutkan di dalam kitab ini, yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan pengikut-pengikutnya. Ma'bad ini tidak menyetujui atau mengkritisi pendapat atau pandangan dari paham yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atau terjadi pada manusia di dunia ini itu sudah merupakan ketentuan dari Tuhan.
Menurut Ma'bad, seolah-olah manusia itu tidak memiliki kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berbuat. Tidak memiliki kehendak sendiri. Segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Ma'bad Al-Juhani bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih, untuk menentukan kehendaknya, menentukan pilihannya di dalam hidup. Dalam arti boleh jadi apa yang terjadi pada diri Muawiyah, dia menjadi khalifah itu atas usahanya sendiri. Begitu juga kekalahan yang terjadi pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu karena kesalahan yang dilakukan oleh Ali. Sehingga terjadilah perselisihan di kalangan sahabat pada waktu itu yang mengakibatkan hilangnya jabatan kekhalifahan dari tangan Ali kemudian berpindah kepada Muawiyah. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan ketentuan Tuhan. Itu menurut Ma'bad Al-Juhani. Jadi aliran Qadariyah ini mengkritisi pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh faham Jabariyah yang saya sebutkan tadi. Wa tabarra'a minhumul mutaakhiruna minas sahabati ka Abdillahi ibnu Umar wa Jabir wa Anas wa nahwihim radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam perselisihan ini sejumlah sahabat mutaakhirin berlepas tangan dari golongan-golongan tersebut. Seperti misalnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar pada saat terjadinya firqah-firqah atau golongan-golongan atau blok-blok di kalangan sahabat. Ada bloknya Ali, ada bloknya Muawiyah, kemudian di belakangnya Ali ada beberapa blok juga. Ada blok pendukung, ada blok yang menyatakan keluar dari mendukung dari barisan pasukan Ali, dan ada blok yang netral. Nah, blok yang keluar dari barisan Ali itu kemudian disebut dengan aliran Khawarij. Nah, aliran Khawarij ini satu golongan yang tadinya menjadi bagian dari pasukan Ali pada perang Siffin, yaitu perang antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Di mana dalam peperangan itu Ali mengalami kekalahan. Kemudian di belakang Ali, pasukan-pasukan Ali itu ada yang memisahkan diri. Dengan alasan bahwa sikap yang diambil oleh Ali untuk menerima tawaran berdamai dari Muawiyah yang kemudian menyebabkan kerugian bagi diri Ali, itu adalah sebuah kesalahan besar. Mereka menganggap bahwa Ali ini sudah melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Karena tidak melakukan satu tindakan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Menurut mereka, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum itu kecuali hukumnya dari Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menetapkan satu perkara hukum, ya, faulaika humul kafirun. Ya. Barang siapa yang menetapkan satu perkara hukum tidak sesuai dengan Al-Quran, faulaika humul kafirun, maka mereka ini adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, jadi Ali disebut sebagai orang kafir. Padahal tadinya Ali itu adalah pemimpin yang mereka dukung. Tapi karena disebabkan kesalahan Ali yang menyebabkan dirinya kalah di dalam sebuah proses politik antara pasukan Muawiyah yang mengaku juga sebagai khalifah. Jadi Muawiyah itu pada masa Ali, dia adalah seorang gubernur di Syam. Tetapi kemudian dia di Syam juga, dia itu Muawiyah memproklamirkan diri juga sebagai khalifah. Jadi pada masa itu ada dua khalifah. Pada masa Ali ya. Ini pada masa Ali itu akhir-akhir jabatan Ali itu memang terjadi krisis politik yang cukup
yang cukup dahsyat. Ya. Nah, ada dua kekhalifahan yang diakui oleh umat Islam waktu itu, yaitu Khalifah Ali yang berpusat di Kufah dan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang berpusat di Syam. Yang kemudian itu berujung pada perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi gara-gara apa? Dua-dua saling mengklaim khalifah. Nah, ketika dua pasukan sudah saling berhadap-hadapan, maka ada kekhawatiran dari Muawiyah dia akan kalah dalam perang. Maka kemudian Muawiyah mengambil satu taktik artinya berdamai. Perdamaian yang biasa disebut dengan tahkim atau arbitrase. Tapi dalam tahkim atau arbitrase itu Ali mengalami kekalahan yang fatal. Yang sebelumnya tahkim itu tidak disetujui sepenuhnya oleh pasukan Ali. Ada kelompok yang tidak setuju. Nah, ketika Ali kalah dalam proses itu, kelompok yang setuju itu langsung menyatakan keluar dari barisan Ali. Mereka lari dan berkumpul di satu tempat yang namanya Harura. Di sana mereka berkumpul di sana, itu di daerah terusan Nahrawan yang namanya kalau kita baca di dalam sejarah. Mereka berkumpul di sana dan bersiap-siap untuk memerangi Ali. Ya, karena menganggap bahwa Ali itu sudah berkhianat, sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Menganggap Ali sudah kafir. Nah, mereka juga disebut dengan muhakimah, ini golongan Khawarij ini. Golongan Khawarij itu disebut dengan muhakimah, yaitu golongan yang mengatakan bahwa segala perkara yang tidak ditetapkan menurut hukum-hukum Al-Quran itu adalah salah. Orangnya disebut kafir. Nah, makanya mereka disebut muhakimah. Nah, kemudian di barisan Ali juga ada kelompok yang mendukung Ali. Ini pendukung Ali yang sangat fanatik ya. Nah, pendukung Ali yang fanatik ini pecah menjadi dua golongan. Ada golongan yang fanatik, yang sangat fanatik, ada golongan yang sangat moderat. Moderat dalam pengertian dan moderat inilah yang kemudian menjadi cikal bakal aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sedangkan golongan yang fanatik itu kemudian menjadi golongan Syiah. Yang begitu mengagung-agungkan, mensucikan, memaksumkan Ali dan keturunannya. Nah, kalau bicara soal Syiah tentu ada konteks yang lain. Nah, di samping itu ada golongan yang pendukung, kemudian ada golongan yang netral. Netral ini dipelopori oleh siapa? Oleh Abdullah bin Umar. Putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar berpendapat bahwa semua orang yang berselisih paham itu, mulai dari Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian ada kelompok-kelompok Khawarij, ada kelompok Rafidah, ya, dan ada kelompok yang mendukung Ali, termasuk mereka. Itu semua adalah umat Islam. Semua itu adalah sahabat. Mereka tidak mau terjebak saling mengkafirkan, saling memfasikkan, saling menyesat-nyesatkan di kalangan itu, di kalangan mereka sesama umat Islam. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa golongan dari Abdullah bin Umar inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya faham Murji'ah. Faham Murji'ah itu ya golongan netral kalau kita mengkaji pandangan-pandangannya. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang tidak mau terlibat dalam hal-hal dalam persoalan yang muncul pada waktu itu, yaitu Abdullah bin Umar, kemudian ada Jabir, kemudian Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik yang menjadi salah satu mazhab fikih di dalam Islam yaitu Malikiyah, dan wa nahwihim radhiyallahu anhu dan lain-lain. Nah, kelompok-kelompok ini yang kemudian menjadi kelompok netral, tidak mau terlibat di dalam permasalahan-permasalahan akidah yang terjadi pada masa itu. Jadi memang kalau kita membaca ini, kita bisa menggambarkan bagaimana situasi
yang terjadi saat itu, di mana umat Islam di kalangan sahabat itu terjadi pecah belah seperti itu ya. Dalam soal apa? Dalam soal politik. Jadi memang politik itu perkara yang paling berpotensi untuk menimbulkan perbedaan-perbedaan. Bayangkan perpecahan di bidang politik atau ikhtilaf di bidang politik, di bidang khilafah itu, kekhalifahan, itu merembes sampai kepada persoalan-persoalan akidah. Seperti Khawarij ya, atau biasa disebut golongan Haruriyah itu begitu gampang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Padahal itu persoalan perbedaan pandangan, persoalan politik. Tapi sudah begitu mengkafirkan, dan mereka ini bukan hanya sekedar mengkafirkan. Mereka adalah kelompok yang siap rela mati untuk membela pendapat mereka tersebut, untuk memperjuangkan pendapat. Mereka menganggap diri mereka itu yang paling benar. Nah, ini pandangan seperti ini kan ada, sekarang ini masih ada dan berkembang. Tetap berkembang di tengah masyarakat. Kalau seseorang sudah mengatakan bahwa sudah fanatik terhadap agamanya, ada satu pendapat yang dia pegang, dia begitu fanatik berpegang pada pendapat itu sampai-sampai menyalahkan orang lain kalau tidak sesuai dengan pendapatnya. Bahkan ada sampai pada persoalan mengkafir-kafirkan. Nah, ini kan terjadi sekarang. Padahal itu dalam tanda kutip itu hanya persoalan politik saja, bukan persoalan akidah. Nah, kalau ini tak akan terjadi terus di zaman sekarang, maka itu tidak jauh beda dengan persoalan yang terjadi pada masa lalu. Makanya kita orang Ahlussunnah wal Jamaah itu harus menghindari hal-hal seperti ini. Kita jangan saling mengkafirkan. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab risalah ini dikatakan bahwa aliran di antara faham-faham, di antara firqah-firqah yang ada, aliran yang selamat itu hanya satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan sebagai yang selamat? Itu karena mereka ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah satu aliran yang berusaha untuk mempertahankan Islamnya atau cara berislamnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Bagaimana Nabi Muhammad di dalam mensyiarkan agama? Toleran kepada yang berbeda, ya, tidak fanatik, ya, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Itu praktek-praktek praktek keislaman yang diwujudkan oleh baginda Rasul pada masanya. Dan itu yang ingin dikembalikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini setelah sekian abad itu terjadi perdebatan di bidang akidah yang kemudian umat menjadi semrawut, yang menjadi tidak menentu gara-gara munculnya berbagai golongan-golongan itu. Nah, dan sekarang mungkin terjadi juga seperti itu, tapi dengan konteks yang berbeda. Dalam konteks yang berbeda, kita tidak mau bicara di negara-negara ini, di Indonesia sudah terjadi seperti hal-hal seperti ini, dan kita menghindari itu tidak akan sampai pada persoalan yang mengkhawatirkan seperti dulu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat itu sampai pada persoalan mendirikan satu dinasti, ya, dinasti baru seperti Muawiyah mendirikan dinasti Muawiyah. Ya, memang itu adalah sejarah, kita tidak bisa memungkiri bahwa itu adalah sebuah proses proses dalam kehidupan manusia yang menurut sebagian pendapat sejarah itu adalah sesuatu yang pasti, yang absolut sifatnya. Itu sudah merupakan jalan-jalan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Tetapi yang demikian itu bukan berarti kita harus pasrah. Ya, kita harus belajar dari sejarah itu. Artinya jangan terulang lagi persoalan yang pernah terjadi di masa lalu. Nah. Thumma hadatsal khilafu ba'da dzalika syai'an. Kemudian terjadilah perselisihan sesudah itu, sesudah munculnya
Khawarij, kemudian ada kelompok yang kelompok yang netral yang saya sebutkan tadi, lalu ada kelompok yang mendukung Ali. Kemudian ada muncul Jabariyah di masa kepemimpinan Muawiyah. Lalu muncul Qadariyah yang mengkritisi pendapat dari Jabariyah. Ya. Itu mulai berkembang, ya. Thumma hadatsal khilafu ba'da dzalika syai'an. Sedikit demi sedikit mulai berkembang menjadi sekte-sekte, menjadi aliran-aliran yang terpecah-pecah kecil-kecil, ya. Ila antakamalat al-firaqud dhallah itsnaini wa sab'ina firqa. Sampai kemudian golongan-golongan itu menjadi sempurna 72 firqah yang sesat. Jadi yang 72 golongan itu yang menjadi sekte-sekte itu dikatakan sebagai sekte yang sesat di dalam Islam. Wa sab'ina wasalisu wasabu'unahum ahlus sunnah wal jamaah wahum al-firaqun najiyah. Sedangkan firak yang ke-73 itu adalah ahlus sunnah wal jamaah dan wahum al-firaqu an-najiyah. Mereka inilah firak atau golongan yang selamat. Jadi setelah terjadi perpecahan itu, yang pertama muncul adalah Khawarij, kemudian ada Jabariyah, ada Qadariyah. Lalu kemudian pada perkembangan selanjutnya golongan-golongan itu pecah belah menjadi sekte-sekte. Nah, tentang sekte-sekte ini itu dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Fa in qila, jika ditanyakan, hadhil firaqu ma'rufah, apakah sekte-sekte itu bisa diketahui, semuanya bisa diketahui yang 72 golongan itu? Fal jawabu, maka jawabannya adalah inna na'riful iftiraq. Sesungguhnya kita tahu bahwa terjadi perpecahan itu. Kita tahu bahwa telah terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Wa usulal firaq. Dan kita mengetahui pula bahwa ada di samping ada sekte-sekte, kita juga tahu bahwa ada usulul firaq, pokok dari sekte itu. Nah, wa anna kulla ta'ifatin minal firaq, dan sesungguhnya setiap sekte dari kelompok-kelompok itu inqasamat ila firaq, terbagi-bagi dalam sekte-sekte lagi, sub-sub sekte. Wa in lam nuhid bi asma'i tilkal firaqu wa madzahibiha. Walaupun secara detil kita tidak tahu nama-nama dari sekte-sekte itu dan mazhab-mazhabnya. Memang secara detil kita tidak tahu nama-nama dari sekte. Dan sebenarnya tidak perlu untuk dicari tahu. Karena memang sudah dinyatakan oleh jumhur ulama, para ulama itu sebagai sekte yang sesat, yang bukan Islam, keluar dari Islam. Nah. Wa usulul firaqil haruriyah. Adapun usulul firaq itu diantaranya adalah al-haruriyah. Ya, al-haruriyah itu ya al-khawarij itu ya, yang saya jelaskan tadi. Wal qadariyah. Kemudian qadariyah, wal jahmiyah. Jahmiyah yaitu ya Jabariyah yang saya jelaskan tadi, yang saya sebutkan. Wal murji'ah, dan murji'ah. Nah, ini murji'ah seperti saya kemukakan tadi, itu sebagai satu aliran yang muncul kemudian, di mana paham mereka itu mengikuti sikap yang diambil oleh Abdullah bin Umar. Nah, tidak mau terjebak di dalam hal-hal kafir mengkafirkan. Itu namanya murji'ah. Nanti akan dijelaskan paham murji'ah itu seperti apa. War-rafidah, dan ar-rafidah ini adalah kelompok, katakan kelompok Syiah ya. Wal Jabariyah. Wal Jabariyah, Jahmiyah dan Jabariyah itu ya sama ya.
Wa qad qala ba'du ahlil ilmi, dan telah berkata sebagian dari ahlul ilmi, yaitu ulama yang ahli di dalam bidang usuluddin, rahimahumullah ta'ala, Allah merahmati mereka, usulul firaq ad-dhalah, firqa-firqa atau usulul firaq, firqa-firqa yang menjadi pokok itu, pokok dari firqa-firqa itu yang sesat, ya, hadhihi as-sit, yaitu yang firqah yang 6 tadi itu yang disebutkan. Jadi firqah usulul firaq itu adalah Haruriyah, kemudian Qadariyah, ada Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah, dan Jabariyah. Itulah 6 dari usulul firaq yang ada di dalam Islam. Wa qad inqasamat kullu firqatin minha ithnata asyarata firqatan. Dan dari 6 firaq itu kemudian pecah belah menjadi 12, ya, ithna asyara firqa, 12 sekte. Fasarat ila snataini wa sab'ina firqa, sampai kemudian mencapai jumlahnya itu sampai 72 golongan. Jadi pokok dari sekte-sekte di dalam Islam itu sebenarnya cuma 6. Yaitu Khawarij, kemudian Jahmiyah, kemudian ada Qadariyah, lalu Murji'ah, ada Rafidah, dan ada Jabariyah. Nah, 6 ini kemudian pecah menjadi beberapa sekte. Masing-masing sekte, masing-masing usulul firaq pecah menjadi 6. Sehingga 6 dikali 6 berapa ya? Bukan, 6 kemudian pecah menjadi 12, ya. Menjadi 72 golongan. 72 sekte. 6 kali 12. Qala Ibnu Ruslan, kemudian Ibnu Ruslan rahimahullahu taala, qila anna tafsiliha ishrun. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa rincian dari masing-masing sekte itu 20. Ishruna, ya. Minhum rawafid, ada sekte ada 20 sekte dari golongan Rafidah, wa ishruna minhum khawarij, dan 20 sekte dari Khawarij, kemudian wa ishruna Qadariyah, dan 20 sekte dari golongan Qadariyah, wa sab'atun Murji'ah, sedangkan Murji'ah itu pecah menjadi 7 sekte, wa firqatun Najariyah, dan 1 firqah bernama Najariyah. Wa hum aktsaru min asyri firaq, wa hum aktsaru min asyri firaq. Dan sekte Najariyah yang 1 itu sebenarnya dia lebih dari 10 sekte, ada 10 sekte, ya. Walakin yu'adduna wahidah, tetapi dia tetap disebut 1 sekte. Ya. Jadi Najariyah itu adalah sekte yang juga pecah menjadi 10. Wa firqatun Haruriyah, dan 1 firqah yaitu firqah Haruriyah. Wa firqatun Jahmiyah, dan 1 firqah yaitu Jahmiyah. Wa thalathu firaqin Karamiyah, dan dari golongan Karamiyah itu ada 3 sekte. Ya. Fahadhihi isnatani wa sab'una firqatan. Maka inilah kemudian menjadi 72 golongan. Jadi ada 2 pendapat, ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 72 golongan itu berasal dari 6 sekte yang pecah menjadi 12 sekte. Kemudian ada Ibnu Ruslan berpendapat 72 golongan itu adalah terpecah menjadi rincian-rincian 20 sekte masing-masing dari usulul firaq tadi. Ditambah dengan Najariyah, kemudian Najariyah itu pecah menjadi 10 tapi tetap dihitung menjadi 1, ya. Wa firqatun Haruriyah, dan ketambahan firaq yang disebut Karamiyah. Karamiyah itu pecah menjadi 3. Nah, jadi ada 2 pendapat.
Nah inilah perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang 72 golongan yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Disebutkan dalam hadis tadi. Yang disebut ini, yang dijelaskan oleh para ulama itu sekte-sekte, ini adalah sekte yang sesat di dalam Islam. Jadi luar biasa, Islam ini banyak sekte. Ya. Tapi bukan cuma Islam, di Yahudi juga dan Nasrani itu ada sekte-sekte. Nah kalau Yahudi kan kita kenal, ada sekte Lev Tahor namanya, yang kalau kita lihat dari sisi berpakaian mereka itu seperti perempuan itu pakaiannya seperti pakaian muslim. Sekte Lev Tahor, hijab yang panjang dan warna hitam semua, tapi wajah mereka itu tidak ditutup. Ya. Beda dengan sekte yang lainnya yang namanya sekte Haredi. Nah ini seperti persis ya, cara berpakaiannya memakai cadar yang ditutup semua. Dari kepala sampai mata itu sampai tangan-tangan itu ditutup. Nah, itu sekte Haredi di dalam agama Yahudi. Begitu juga penampilan mereka, berjenggot panjang. Bahkan jenggotnya orang-orang Yahudi dari sekte Haredi itu lebih lebih aksesoris, lebih panjang ya. Karena jenggot mereka itu sampai digulung-gulung sampai ke bawah. Dicacing ya, gitu. Dicacing sampai panjang-panjang ke bawah. Itu sekte-sekte di dalam Yahudi. Nah, itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa iftarakatil yahudu ala ihda wasab'una firqa. Jadi ada 71 golongan sekte Yahudi. Sedangkan sekte Nasara itu 72 golongan. Wa iftarakatin Nasara ala isnaini wasab'ina firqa. Wa iftarakati ummati ala salasi wasab'ina. Jadi 71 Yahudi, 72 Nasrani dan 73 Islam. Jadi Islam yang paling banyak. 73 sekte. Dan ini sudah diurai oleh para ulama di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh. Bagaimana kita bisa mengetahui sekte-sekte itu? Yaitu uraiannya. Ada pendapat yang mengatakan dari usulul firak ada 6, kemudian pecah menjadi 12 sehingga dihitung 6 dikali 12 jadi 72 golongan. Lalu pendapat Ibnu Ruslan rahimahullah mengatakan sekte itu adalah dari 6 sekte itu kemudian pecah menjadi 20 ya. Ditambah dengan satu dari berapa sekte ya? Rafidah, Khawarij, Qadariyah itu pecah menjadi 20 sekte, masing-masing 20. Kemudian Murji'ah 7. Lalu Firqah Najariyah itu 1. Tapi kemudian dia pecah menjadi 10 kembali ke 1. Tetap dihitung 1. Nah, kalau hitung lagi 10 itu mungkin lebih dari 73. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya sekte dalam Islam itu banyak sekali. Saya juga bingung juga kenapa kok begitu banyak sekte-sekte di dalam Islam. Ini kita bicara tentang akidah. Belum kita bicara tentang sekte di dalam bidang tasawuf. Ya. Bahkan di dalam fikih juga kan ada. Kalau fikih ya sudah jelas, ya, sudah dikatakan oleh dalam kitab ini bahwa ikhtilaf di dalam hukum syariah itu tidak dikatakan sesat. Yang bisa dikategorikan sesat itu sekte-sekte yang terjadi di bidang akidah dan tasawuf. Karena tasawuf juga ada yang disebut dengan tasawuf mu'tabara dan tasawuf ghairu mu'tabara. Yang mu'tabara itu adalah sekte tasawuf yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sekte yang ghairu mu'tabara yang tidak jelas sanadnya dari mana. Walaupun ya sepertinya Al-Qur'an, tapi begitu kita pelajari dari mana ini Al-Qur'an, dari mana ilmu tarekat tasawuf yang mereka kembangkan ini, kita pelajari dari gurunya. Gurunya belajar kepada siapa, siapa. Apakah sampai kepada Nabi atau tidak? Nah, di situ kita bisa ketahui mana sekte di dalam tasawuf itu yang mu'tabarah dan mana yang ghairu mu'tabarah. Banyak sekali dalam Islam ini. Nah, sehingga itu penegasan Nabi ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi jauh-jauh sebelumnya. 14 abad yang lalu. Nah, kita tahu Nabi itu bersabda seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah ini. Islam itu akan pecah belah menjadi 73 golongan.
Nah, 73 golongan itu dirinci hanya di dalam bidang akidah, belum di dalam bidang ilmu, dalam tasawuf. Karena di tasawuf juga banyak. Ada saling mengkafir-kafirkan seperti misalnya ajaran Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj tentang ajaran tasawuf hulul. Itu kan disebut sebagai kafir. Dan ini terjadi di kalangan Wali Songo ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan ajaran tasawuf hulul itu kepada masyarakat Nusantara waktu itu, dan Syekh Siti Jenar ini dicap sebagai wali yang sesat oleh Wali Songo, dan dia dieksekusi oleh Wali Songo kan dianggap mengajarkan yang sesat. Artinya apa? Di dalam tasawuf juga itu ada sekte yang dianggap sesat, tapi tidak disebutkan di dalam hadis ini. Mungkin ada di dalam hadis itu. Kita juga bisa mengatakan bahwa apa yang disebut oleh ulama yang tertulis di dalam kitab ini mungkin ada juga sekte di dalam tasawuf, ya. Tapi kemudian dirinci oleh para ulama itu hanya dalam bidang akidah. Seperti ini dalam kitab pendapat dari Ibnu Ruslan, ya. Dan ada pendapat-pendapat yang lain. Pemirsa Nutriden yang dirahmati Allah, selanjutnya mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dianggap sebagai al-firqatun najiyah, sebagai golongan yang dianggap sebagai golongan yang selamat. Nah, kalau kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tentu kita tidak bisa lepas dari faham yang dikembangkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, kita kenal kalau kita membaca profil dari Abul Hasan al-Asy'ari ini, beliau ini pada awalnya itu adalah seorang Mu'tazili, ya, seorang yang berpaham Mu'tazilah. Dia adalah murid dari salah satu tokoh Mu'tazilah yang berasal dari Basra yang namanya Al-Jubai. Al-Jubai itu adalah tokoh Mu'tazilah yang berasal dari Basra. Dia merupakan kawan dan corong dari Wasil bin Atha, pendiri dari aliran Mu'tazilah. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari ini berguru kepada Al-Jubai. Dan kita tahu Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah keturunan dari siapa? Keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi panglima perangnya Sayyidina Ali pada perang Siffin. Ya. Kemudian dia memiliki keturunan yang namanya Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari dikenal sebagai ulama yang cerdas, ya. Kalau tidak cerdas dia tentu tidak tertarik dengan, dan tidak masuk pada aliran Mu'tazilah, tidak tertarik dengan pemikiran-pemikiran Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu juga adalah seorang yang intelektual pada abad ke-120 Hijriah. 120 Hijriah, tahun 120 Hijriah, ya. Di mana Wasil bin Atha itu pendiri Mu'tazilah itu adalah murid dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu seorang guru besar yang berpaham Sunni. Nah, inilah tokoh pada masa itu yang mengembangkan, yang mulai mengkaji tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan teologi. Dan Wasil bin Atha menjadi muridnya. Nah, berkaitan dengan teologi itu yang paling banyak mereka bahas itu adalah persoalan hal yang berkaitan dengan mukmin dan kafir. Nah, mereka mengkaji itu tentang siapa orang Islam yang dianggap masih mukmin dan siapa yang orang Islam yang dianggap masih termasuk sudah masuk dalam golongan kafir. Nah, ini berangkat dari pendapat Khawarij itu. Karena pendapat Khawarij itu salah satunya mengatakan orang mukmin yang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Sudah keluar dari dinul Islam dan dia halal darahnya. Nah, kemudian masalah itu diangkat lagi pada era Mu'tazilah ini, era Hasan Basri. Apakah benar orang mukmin yang melakukan dosa besar itu sudah keluar dari Islam? Kalau Khawarij tegas mengatakan, sudah, itu orang
Orang yang demikian itu adalah orang yang sudah kafir dan halal darahnya. Nah, pendapat itu kemudian tidak disetujui oleh Murji'ah, dikritisi oleh Murji'ah. Murji'ah mengatakan persoalan iman dan kafirnya seseorang itu bukan urusan manusia. Ya, bukan urusan manusia. Itu adalah menjadi urusan Tuhan setelah berada di akhirat nanti. Maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah. Maka aliran ini disebut dengan aliran Murji'ah. Berasal dari kata, satu pendapat ini mengatakan, Murji'ah berasal dari kata raja'a, artinya kembali. Mengembalikan urusan keimanan dan kekafiran seseorang kepada Allah. Jadi manusia tidak berhak untuk menentukan kekufuran dan keimanan seseorang. Nah, begitu juga ada pendapat yang mengatakan Murji'ah itu berasal dari kata raja'un, yang berarti pengharapan. Artinya apa? Kalau urusan itu sudah dikembalikan kepada Allah, walaupun orang ini mati dalam keadaan berbuat dosa besar, ya, itu ada harapan di hadapan Allah akan ada ampunan. Makanya mereka disebut Murji'ah, menunda. Raja itu artinya menunda persoalan dengan harapan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang Mu'tazilah ya, karena kita bicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai golongan yang selamat, maka tentu kita tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang sosok Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari ini kan pernah berdebat dengan gurunya soal akidah. Ya. Pernah berdebat dengan gurunya soal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Karena kita tahu bahwa aliran Mu'tazilah itu adalah satu aliran yang sangat dominan pada abad-abad ketiga Hijriah itu, kedua dan ketiga Hijriah sangat dominan di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena pemikiran-pemikirannya yang sangat rasional. Mereka itu berhasil mengkompromikan antara ajaran Islam dengan ajaran filsafat. Sehingga itu pemahaman atau pemikiran-pemikiran mereka itu menjadi konsumsi di kalangan para intelektual pada masa itu. Sampai kemudian Al-Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari tertarik dengan pandangan-pandangan Mu'tazilah dan dia mencoba untuk masuk ke dalamnya. Tapi kemudian dia melihat ada gejala-gejala penyelewengan yang terjadi dalam paham yang dianut oleh Mu'tazilah. Ada penyelewengan dari Al-Qur'an. Satu, Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan. Nah, kalau pandangan ini benar, ya, menjadi pandangan orang Islam, maka orang Islam itu akan beranggapan bahwa kita tidak perlu percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan hanya ciptaan makhluk. Boleh Al-Quran itu ya kita tidak ikuti. Nah, ini kekhawatiran dari Abul Hasan al-Asy'ari dengan pandangan Mu'tazilah seperti itu. Al-Quran itu adalah makhluk. Dan persoalan Al-Quran makhluk sebagai makhluk ini itu menjadi satu masalah, satu persoalan yang mengerucut pada masa Khalifah Abbasiyah, ya. Khalifah siapa namanya itu? Al-Mutawakkil, ya. Al-Mutawakkil 'ala Allah, yaitu Khalifah Abbasiyah di abad keempat Hijriah, ketiga atau keempat Hijriah itu, yang kemudian menimbulkan al-fitnatul kubra. Fitnah bukan fitnatul kubra. Menimbulkan al-mihna. Nah, ini kalau kita bicara sejarah ada istilah al-mihna. Al-mihna itu apa? Itu sebuah proses pemaksaan yang dilakukan oleh kekhalifahan Abbasiyah pada masa Mu'tazilah menjadi satu faham yang dijadikan faham negara, falsafah negara, ya. Kalau di Indonesia menjadi Pancasilanya Indonesia. Itu ajaran Mu'tazilah pada masa salah satu khalifah yang bernama Al-Mutawakkil kalau tidak salah, kalau saya tidak keliru, ya. Nah, itu dijadikan sebagai paham. Lalu karena ini menjadi undang-undang negara, maka semua tokoh-tokoh, ulama-ulama yang memiliki basis massa yang besar, nah,
pada masa itu yang ulama yang memiliki basis massa yang besar itu diantaranya adalah ulama-ulama Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diantaranya Imam Ibnu Hambal. Nah, sehingga itu tokoh-tokoh ulama ini dipanggil oleh khalifah. Untuk apa? Diuji apakah dia ini mengikuti undang-undang negara atau tidak. Jadi undang-undang dalam tanda kutip ajarannya Mu'tazilah itu. Nah, Imam Ibnu Hambal termasuk ulama yang dipanggil dan diuji. Tapi Imam Ibnu Hambal tetap berpegang teguh pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Sunni. Dia ditanya tentang Al-Quran, apakah Al-Quran itu makhluk? Ya, yang Imam Ibnu Hambal menjawab, Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, dengan jawaban seperti itu maka mereka berkesimpulan bahwa Imam Ibnu Hambal ini adalah seorang ahlu sunnah yang tidak mematuhi undang-undang negara, maka dia harus diberi sanksi. Nah, jadi Imam Ibnu Hambal itu pernah dipenjarakan oleh Khalifah Al-Ma'mun, ya, Khalifah Al-Ma'mun, bukan Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Ma'mun. Nah, terjadilah itu yang disebut dengan mihna, al-mihnah. Nah, jadi Mu'tazilah itu menjadi salah satu alasan munculnya aliran Asy'ariyah, yang kemudian aliran ini menjadi pegangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi pegangan dari kalangan Sunni yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi term Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah ada, tidak pernah muncul di zaman Nabi dan sesudahnya. Tapi term ini terjadi pada masa Abul Hasan al-Asy'ari ini, yaitu sekitar abad ke-3 Hijriah, ya. Karena Abul Hasan al-Asy'ari itu kan dia lahir pada 450 Hijriah. 450 Hijriah. Jadi ada sekitar abad keberapa itu, ya? Abad ke-4 Hijriah. Nah, pemirsa netizen yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian mengenai paham Asy'ariyah ini, ya, karena itu saya baru bicara tentang sejarah dan sedikit menyentil masalah pemikiran-pemikiran dasar-dasar pemikiran dari Asy'ariyah itu sedikit, ya, belum begitu kita sentuh. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pengkajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari sisi ajarannya, baik pemikiran Abul Hasan al-Asy'ari maupun paham-paham yang di kalangan ulama-ulama selain Abul Hasan al-Asy'ari. Saya kira demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.